Alec Pastor dinilai cocok ambil alih strategi skuad Garuda. Tegas disegah jalan pengorbanan demi timnas Indonesia. Setuju, Erick Thohir membuka tantangan sekaligus kesempatan di Piala Dunia U17. Modal Patrick Kluivert bukan kesombongan Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pengorbanan Mitch Hilger demi timnas Indonesia. Model Patrick Kluivert bungkam kesombongan Cina di GBK. Alec Pastor cocok ambil alih strategi timnas Indonesia. Dan yang terakhir, tantangan timnas U17 di Piala Dunia tahun 2025. Coba kita saksikan bersama ya. Bukti cinta tanah air kembali ditunjukkan pemain kelahiran Belanda Mitch Hilger. Sempat dipusingkan dengan teka-teki masa depannya di AFC Twente, pemain timnas Indonesia itu lebih mengorbankan fokusnya untuk timnas Indonesia. Sebelumnya, kontrak Hilger bersama AFC Twente akan berakhir pada Juni 2026. Meski demikian, hingga kini belum ada pembicaraan mengenai perpanjangan masa baktinya di klub yang bermarkas di Belanda itu. Bahkan, rumor yang berkembang menyebut namanya masuk daftar jual klub pada bursa transfer musim panas mendatang. Meski begitu, belum ada klub yang secara konkret menyatakan minat untuk merekrut pemain berusia 24 tahun tersebut. Terkait hal itu, Hilger memberi penegasan soal statusnya saat ini. Selama belum ada tawaran di atas meja, saya tetap pemain Twente, kata Hilger dikutip dari kanal YouTube Football Premier. Hilger menaruh rasa cinta yang besar kepada FC Twente. Sejak bergabung dengan Akademi Klub pada 2011, ia tumbuh bersama The Tuckers dan merasa terikat secara emosional. Meski dihantui ketidakjelasan kontrak, Hilger menegaskan ia memilih untuk fokus sepenuhnya bersama timnas Indonesia. Apalagi saat ini, ia sedang dalam persiapan mengikuti pemusatan latihan bersama skuad asuhan Patrick Kluivert. Dirinya sekaligus ingin membuktikan bahwa skill luar biasanya ini mampu mendongkrak karir dan kemenangan timnas Indonesia di atas lapangan. 1. Squad on fire. Tren positif yang dimiliki timnas Indonesia menjadi modal tersendiri kalau berhadapan dengan Cina nanti. Para pemain timnas yang berlaga di kompetisi klub juga menunjukkan tanda-tanda sedang on fire. Dean James dan Kevin Dick misalnya, kedua pemain yang sukses meraih gelar juara bersama Go Ahead Eagles dan FC Copenhagen. Ole Rooney juga berhasil mendapat tempat di Oxford United, sedangkan Jay Ezzes tak tergantikan di Venezia. Tom Hai dan Kevin Verboom juga menjadi andalan di klubnya masing-masing. Belum lagi deretan pemain di BRI Liga 1 musim ini yang baru saja berakhir seperti Ricky Kambuaya dan Eki Maulana Fikri bersama Dewa United, Rizky Ridho Persija hingga Ramadan Sananta bersama Persias. 2. Suntikan tenaga baru. Pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert memanggil sejumlah pemain baru maupun wajah anyar rasa lama di skuadnya kali ini. Setidaknya ada 11 pemain yang berasal dari klub BRI Liga 1. Kesebelasan nama itu memang layak mendapat kesempatan karena merupakan pilihan utama di klubnya masing-masing serta sulit tergantikan. Rizky Ridho menjadi salah satu bek terbaik musim ini. Dua sendiri bersaudara juga menyala di Malang United. Eki Maulana Fikri menemukan performa terbaiknya. Begitu juga Stefano Lillipali yang seperti terlahir kembali. Belum lagi pemain abad seperti Asnawi Mangkualam yang moncer di Thailand kini mendapat kesempatan dipanggil. 3. Persiapan yang cukup. Berkaca dari FIFA Matchday periode Maret lalu, timnas Indonesia hanya punya waktu berlatih 2 hari sebelum kekalahan telak di Australia. Tentunya waktu persiapan yang lebih dari cukup ini setidaknya dapat membuat kebugaran pemain terjaga. Mulai dari recovery setelah kedatangan dari Eropa hingga untuk memaksimalkan sesi dan porsi latihan. Nama Alec Pastor mencuri perhatian kala dirinya mampu menggebrak timnas Indonesia meski Patrick Kluivert menuai sorotan. Alec Pastor dinilai mempunyai otak strategi yang mumpuni untuk memimpin Garuda. Sebelumnya, 2 kali penampilan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan Maret 2025 ini menyimpulkan fakta menarik tentang kepelatihan Patrick Kluivert.
sepak bola Belanda, Walter Baumann, dirinya bahkan menyebut Patrick Kluivert bukanlah pelatih timnas Indonesia sebenarnya. Sesekali Pastor justru jadi kartu as Marcelino dan kawan-kawan. Bisakah kita diam-diam sepakat bahwa Pastor adalah pelatih tim nasional Indonesia? Saya tahu PSSI tidak mengatakannya, tetapi itulah kenyataannya. Pendapatnya disetujui oleh pakar Belanda lainnya, Marcia Roving dan jurnalis George Mosso. Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. Kluivert memang tampak hanya diam berdiri di tepi lapangan kala bertandang ke Sydney pada 20 Maret lalu. Kluivert hanya sibuk membenarkan jas, meletakkan dagu di atas tangannya, dan menatap ke arah lapangan. Sementara itu, Ali Pastor dan Dani Lanzat aktif berkomunikasi dengan para pemain, memberi syarat dan memberi arahan. Tentunya dengan momen tersebut menarik dinantikan, akankah Ali Pastor masih akan mendominasi menjadi nahkoda Garuda? Segambreng prestasi timnas Indonesia saat ini sudah pantas jika harus dijuluki tim yang terbaik di ASEAN. Dari yang sebelumnya Garuda Muda punya riwayat yang gelap gulita banget, kini menjadi paling bercahaya serta menjadi satu-satunya lokal ASEAN yang lolos Piala Dunia U17. Melawan negara-negara terbaik menjadi tantangan sekaligus kesempatan luar biasa tentunya untuk Garuda Muda. Seperti diketahui, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa kesempatan timnas Indonesia U17 untuk menghadapi timnas Brasil U17 adalah pembelajaran sekaligus pembuktian kepada dunia atas kualitas yang mereka miliki. Dari hasil drawing Piala Dunia U17 2025 yang dilakukan kemarin di Qatar, Indonesia masuk ke dalam grup H. Di fase grup, mereka akan menghadapi timnas Brasil yang sudah 4 kali menjuarai Piala Dunia U17, serta timnas Honduras dan Zambia yang baru mencatatkan debutnya. Sorotan Erick Thohir pun terarah ke Seleção yang merupakan nama besar di dunia sepak bola. Menurut ketum PSSI tersebut, menang atas Brasil jelas tak akan mudah, namun ini akan jadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Indonesia. Melawan negara legenda sepak bola dunia tentunya menjadi pengalaman luar biasa bagi Garuda Muda. Mereka akan merasakan atmosfer pertandingan kelas dunia sejak dini, dan kami berharap pengalaman ini membangun mental serta kualitas permainan mereka ke level yang lebih baik. Tutur ET sapaan akrab sang ketum dilansir dari PSSI. Tak hanya itu, ET menyadari bahwa kejuaraan internasional mendatang bisa jadi kesempatan bagi Indonesia untuk membuktikan diri di mata dunia, sekaligus menunjukkan perkembangan mereka dari 2 tahun lalu.